Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara prediksi paten, teman-teman, sukses UTBK ataupun SNBT tahun ini. Kita maksimalkan ikhtiar dan doanya. Baik teman-teman, ini adalah video yang lanjutan gitu ya, mengenai pembahasan potensi skolastik atau tes potensi skolastik untuk persiapan menuju ke UTBK atau yang sekarang disebut sebagai SNBT gitu ya. Nah, kemarin kita sempat bereskan sampai nomor 10 ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor ke-11. Oke, kita lihat soal nomor ke-11. Teman-teman, kita highlight dulu ya. Oke, di soal nomor 11 katanya angka 1, lalu dia loncat ke angka 4, angka 4 loncat ke 5, lalu ke 15, 17, 34, lalu ke 37, lalu diakhiri dengan huruf X. Yang ditanyakan adalah nilai yang tepat untuk menggantikan nilai X adalah berapa. Nah, kita coba-coba lagi sama ya seperti tadi, tetapi dengan logika yang sempurna coba-cobanya. Oke, bisa dilihat sama teman-teman, bisa diperhatikan bahwa loncatannya ini teman-teman, loncatannya ini seperti diketahui tadi, 1 ke 4 itu kan berarti dia dikali 4. Gitu kan ya, 5 ke 15 berarti dikali 3. Sedangkan 17 ke 34 dikali 2. Dan 37 ke X berarti dikali 1. Ini loncatan rumusnya, pasti begitu ya. Sedangkan yang di bawahnya 4 ke 5 itu minus 1. Berarti 15 ke 17 minus 2. Terus naik gitu ya, 34 ke 37 minus 3. Nah, gampang gitu ya. Nah, pakai rumus yang ini teman-teman sudah didapatkan, artinya 37 ke X itu mesti dikali 1. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 37 kali 1, maka nilai X 37. Gampang gitu ya. Itu adalah rumus untuk mencari nilai dari 1 loncat ke 4, ke 5, ke 15 dan seterusnya. Jadi teman-teman coba-coba logikanya harus masuk gitu ya berdasarkan rangkaian dari urutan angkanya. Gampang tapinya ya kalau sudah terlatih. Nomor 12. Semua bentuk gratifikasi tidak terpuji. Katanya ini kalimat pertama. Semua bentuk gratifikasi tidak terpuji. Sebagian menteri menerima gratifikasi. Sebagiannya. Nah, simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, saya ulangi, semua bentuk gratifikasi itu tidak terpuji ya. Namun sebagian menteri menerima gratifikasi. Maka bagaimana cara menjawab pernyataan yang tepat? Begini teman-teman. Jadi ini adalah tentang konsep yang disebut sebagai silogisme. Gitu ya. Silogisme ini dia terdiri dari 3 unsur teman-teman. Jadi ada subjek yang pertama, mesti ada predikat, mesti ada term penengah. Dan perlu diketahui bahwa term penengah ini dia merupakan atau terdapat pada suatu kesimpulan. Nah, gitu ya. Jadi kan simpulan berarti yang ditanyakan adalah term penengah ini, gitu ya. Nah, jika dalam satu premis, teman-teman, jadi dalam satu premis ini dia terdapat yang disebut sebagai proposisi, namanya proposisi partikular, teman-teman, maka kesimpulannya juga harus merupakan proposisi partikular. Jadi kalau dalam suatu premi gitu ya atau premis, dalam suatu premis teman-teman terdapat proposisi partikular, maka konsep jawabannya atau simpulannya mesti yang sama, mesti proposisi partikuler. Ini adalah konsepnya. Nah, jika dalam satu premis ini dia merupakan proposisi negatif gitu ya, jika terdapat ternyata bukan proposisi partikular malah jadi proposisi negatif, maka kesimpulannya juga dia harus proposisi negatif juga. Begitu ya. Oke, nah artinya begini teman-teman, kita jelaskan. Misalkan premis mayornya itu semua bentuk gratifikasi tidak terpuji. Ini adalah premis mayor. Dan premis minornya sebagian menteri menerima gratifikasi. Kesimpulannya, maka sebagian menteri tidak terpuji, gitu kan ya, mesti yang sama lagi,
gitu. Jadi sebagian menterinya tidak terpuji. Ini ya cara menjawabnya begini teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah sebagian menteri tidak terpuji. Sebab teman-teman ingat proposisi partikuler jawab mesti proposisi partikuler lagi gitu ya. Kalau dia proposisi negatif mesti proposisi negatif lagi. Jadi jawabannya ke konsep yang sama lagi gitu ya. Jadi semua bentuk gratifikasi tidak terpuji ini adalah premis mayor. Sebagian menteri menerima gratifikasi ini premis minor. Maka kesimpulannya mesti hal yang sama dengan mereka lagi, dengan pernyataan kedua ini lagi gitu ya. Berarti sebagian menteri tidak terpuji begitu ya. Oke, nomor 12. Nomor 13. Ini ada soal seperti ini 120 teman-teman, ada 5, ada 25, ada 4, lalu di bawahnya ada 6. Terus ini 43, 12, 22 di bawahnya ada huruf Z. Nah, tentukan nilai Z gitu ya dari angka seperti ini. Nah, cara menentukan kemungkinan nilai Z ini dari bentuk gambar seperti ini teman-teman gampang gitu ya. Yang pertama, konsepnya adalah pola perhitungan bilangan untuk kedua gambar tersebut teman-teman bisa teman-teman lihat. Yang pertama bahwa kalikan kedua bilangan yang terdapat di lingkaran. Nah, yang pertama itu ya yang terdapat di lingkaran. Nanti kedua bilangannya kita kalikan. Ingat-ingat. Terus kalikan juga kedua bilangan pada kotak persegi. Nah, oke, nanti kotak persegi ini kita kalikan juga gitu ya. Nah, yang ketiga, bagilah hasil perkalian tersebut pada langkah ke-1 dan kedua. Jadi pembagian soalnya ya. Begini ceritanya teman-teman. Nah, sehingga kita bisa dapatkan, kita peroleh seperti ini. Perhitungan gambar yang A bisa dilihat gitu ya. Yang bulat dengan bulat kita kalikan 120 kali 5. Maka dia mendapatkan 600. Dan kotak dengan kotak 25 kali 4 kita mendapatkan 100. Lalu bagi ya, 600 dibagi 100 hasilnya 6 gitu ya kan 6 ini hasilnya. Nah, sama berarti kotak yang ini pun sama 43 kali 12 maka hasilnya adalah 516. Nah, 2 kali 2 4 maka ini hasilnya 4 maka 516 dibagi 4 adalah 129 hasilnya adalah 129. Ini caranya logika berpikirnya harus keren gitu ya harus berlatih ini mah ya soal-soal begini. Oke. Kita masuk ke soal yang terakhir yaitu nomor 14 teman-teman katanya jika sepeda ditulis dengan huruf V H I H E katanya sepeda maka pensil ditulis dengan huruf apa? Nah ini pun logika juga ya. Oke, cara berurutannya begini sepeda ditulis V H S I H E gitu ya. Nah kalau pensil bagaimana? Begini, berarti teman-teman, berdasarkan soal diketahui bahwa sepeda kan ditulis seperti ini ya. Seperti ini. Jadi perhatikan, sepeda memiliki 2 huruf E. Gitu kan? Memiliki 2 huruf E, sedangkan F, H, E, S, I, H, E, dia memiliki huruf yang sama, namun bukan sebagai pengganti dari huruf E. Gitu kan ya? Yang samanya itu adalah H. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu yang jadi logika yang pertama. Oleh karena itu, cara menerjemahkannya bukan menggunakan metode substitusi, teman-teman. Sebab huruf yang sama ternyata berbeda dari kedua kalimat. Nah, yang kedua konsepnya adalah perhatikan pada sepeda ini, teman-teman. Sepeda gitu ya, menjadi ini, dia memiliki, lihat, huruf S pada sepeda dia digantikan dengan huruf V gitu ya. Dengan huruf V, ingat-ingat dari S ke V itu dia bertambah sekitar 3 huruf. Nah ini yang menjadi rumus gitu ya. Begitu pula dengan huruf keduanya dan ketiganya gitu ya. Huruf kedua dan ketiganya itu apa namanya, E dan P gitu ya. Nah, tetapi pada huruf yang keempat gitu ya, yaitu huruf E yang keempat itu E yang kedua gitu ya, menjadi dia berubah menjadi I. Pola perubahannya itu bertambah menjadi 4 huruf. Nah, udah ketahuan teman-teman. Jadi harus begitu kan langsung polanya gitu ya. Begitu pula huruf yang kelima dan keenam dia bertambah 4 huruf. Udah ini sudah jadi rumus ya. Tinggal teman-teman pensil ya udah menggunakan rumus dari sepeda ini. Artinya oleh karena itu yang pertama 3 huruf pertama gitu ya, save
memiliki pola bertambah 3 huruf menjadi VHS. Teman-teman nanti samakan pola hurufnya menjadi bertambah 3 ya. Nah, terus 3 huruf terakhir teman-teman yaitu EDA gitu ya. Dia memiliki pola bertambah 4 huruf menjadi IHE. Ini rumusnya. Akibatnya pensil dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Huruf P bertambah 3 huruf berarti menjadi S gitu kan ya. Huruf E 3 huruf menjadi H. Terus apalagi N dia bertambah 3 huruf menjadi Q. Samain aja ya. S bertambah 3 huruf menjadi W dan seterusnya. Seterusnya gitu ya. Ini harusnya jadi apa ya, 4 ya. Yang ini maaf ini berebet semuanya nih. Harusnya yang ini 4 ya. 3 huruf terakhir kan harusnya 4. Nah, ini tambah 4. Coba S P Q R S T U P W. Nah, ini bertambah 4 harusnya ya. Oke, kita rubah dulu nih. Berdasarkan rumusnya ini mestinya bertambah menjadi 4. Kita rubah dulu nih biar teman-teman tidak ini. Ini copy paste semuanya saya ya. Oke, ini harusnya 4. Ini dia juga harusnya 4 dan ini juga harusnya 4 ya. Oke, jadi huruf yang terakhir itu bertambah menjadi 4. Ini dia. 4 ya. S bertambah 4 huruf menjadi W. Gitu kan ya. I bertambah 4 huruf menjadi M. L bertambah 4 huruf menjadi P. Nah, begitu. Dengan demikian kata pensil maka ditulis menjadi SHQWMP. Jadi jawabannya adalah SHQWMP. Yaitu C. Begitu teman-teman cara menjawabnya menggunakan rumus dari soal yang ada ya caranya. Jadi logika berpikirnya harus tepat, harus betul. Maka mendapatlah sebuah rumus seperti ini ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan video terakhir untuk persiapan tes potensi skolastik dalam rangka persiapan UTBK SNBT. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar secara maksimal. Kami doakan sukses selalu. Nah, terakhir kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.